Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Shalom. Rahayu Sagung Dumadi. Sahabatku, semoga panjenengan semua senantiasa dalam lindungan Gusti Kang Murbeng Dumadi, Tuhan yang Maha Sempurna, sumber segala kehidupan dan rasa. Kita bertemu lagi dalam perjalanan batin yang akan membuka tabir makna hidup melalui pandangan para leluhur Jawa. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar kata Rahayu sebagai doa bersama, agar setiap wejangan malam ini membawa ketenangan, keberkahan, dan pencerahan bagi jiwa kita semua. Sahabatku, pernahkah panjenengan bertemu seseorang yang kelihatannya sederhana, pendiam, bahkan sering diremehkan? Tapi diam-diam banyak orang terbantu karena kehadirannya? Atau mungkin panjenengan sendiri pernah merasa hidup seolah biasa-biasa saja, padahal hati panjenengan punya kepekaan yang tak semua orang miliki? Jika iya, bisa jadi panjenengan adalah bagian dari mereka yang lahir di bawah weton wage. Weton yang sering dianggap tenang dan biasa, padahal di baliknya tersembunyi misi besar yang jarang dikenali, bahkan oleh dirinya sendiri. Konon, orang berweton wage adalah penyambung rasa semesta. Mereka lahir bukan untuk menjadi sorotan, tapi untuk menjaga keseimbangan di antara manusia, alam, dan kehendak Tuhan. Namun, sayangnya, tak banyak yang sadar akan keistimewaan itu. Malam ini, kita akan menyelami rahasia mengapa orang berweton wage sering luput dari perhatian, tapi justru menjadi penentu harmoni dalam diamnya. Dalam ajaran kejawen, setiap weton membawa tugas kehidupan yang berbeda. Ada yang lahir untuk memimpin, ada yang lahir untuk melindungi, dan ada pula yang lahir untuk menjadi penjaga keseimbangan spiritual. Dan di antara semuanya, weton wage adalah salah satu yang paling misterius. Secara lahiriah, mereka tampak sederhana, tak suka menonjol, dan seringkali disalahpahami. Namun batin mereka dalam, penuh empati, dan memiliki kemampuan alami untuk menyerap rasa di sekitarnya. Mereka bisa merasakan kesedihan orang lain, tanpa perlu mendengar cerita apapun. Bisa ikut gelisah tanpa tahu sebab, karena batin mereka adalah antena yang peka terhadap getaran energi kehidupan. Para sepuh dahulu menyebut wage sebagai weton pangrasa. Weton yang lebih banyak bekerja lewat rasa, bukan logika. Mereka dilahirkan untuk menjadi penyejuk dunia. Meski banyak dari mereka tidak pernah sadar akan peran besarnya itu. Sahabatku, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pelan-pelan membuka tabir tentang jati diri orang berweton wage. Karena mereka bukan sekadar nama dalam kalender Jawa, bukan pula sekadar hitungan neptu dan hari, melainkan pancaran energi yang dititipkan semesta untuk menjalankan tugas sunyi yang besar. Dan untuk memahami wage, kita harus memandang dengan rasa, bukan dengan mata. 1. Wage, anak bumi yang menyerap segala energi. Sahabatku, dalam ilmu rasa Jawa, bumi bukan hanya tempat berpijak, melainkan ibu dari segala kehidupan. Ia menyerap air, menumbuhkan biji, menampung air mata manusia, dan diam-diam menjadi saksi segala doa. Begitu pula dengan orang yang lahir di bawah weton wage, mereka membawa sifat bumi di dalam dirinya, tenang, sabar, dan sanggup menampung rasa dunia. Orang wage ibarat tanah yang subur. Mereka menerima segalanya tanpa menolak, tapi juga tidak cepat melepaskan. Ketika ada kegembiraan, mereka ikut bahagia. Ketika ada kesedihan, hatinya ikut bergetar. Batin mereka seperti spons spiritual, mudah sekali menyerap energi dari sekitar. Kadang mereka tidak tahu kenapa tiba-tiba merasa lelah, cemas, atau sedih tanpa sebab. Padahal tanpa disadari, mereka sedang membaca perasaan orang lain yang tersimpan di udara kehidupan. Dalam dunia batin kejawen, wage disebut weton panyerap rasa. Mereka punya kemampuan alami untuk menangkap getaran, bukan hanya dari manusia, tapi juga dari alam. Ketika langit murung, wage bisa merasa gelisah. Ketika ada orang menderita di dekatnya, wage bisa ikut menangis dalam hati. Bagi orang biasa, ini terasa berat. Tapi bagi wage, inilah bentuk kasih. Mereka dilahirkan dengan hati yang bisa memeluk dunia. Karena itu, Gusti memberi mereka kekuatan khusus, kemampuan untuk menetralkan energi negatif. Ketika ada pertengkaran, mereka bisa hadir dan suasana menjadi lebih tenang. Ketika ada yang putus asa, mereka bisa memberi semangat tanpa banyak bicara. Energi wage bekerja dalam diam,
seperti tanah yang memadamkan api, atau seperti rumput yang tetap tumbuh di tengah batu. Namun, sahabatku, beban itu tidak ringan. Seringkali orang Wage merasa hidupnya penuh ujian. Mereka menjadi tempat curhat banyak orang, tapi jarang punya tempat untuk bersandar. Mereka menenangkan banyak hati, tapi siapa yang menenangkan hati mereka? Inilah laku spiritual Wage yang paling dalam. Mereka belajar menjadi kuat tanpa harus terlihat kuat. Ada kisah dari seorang sepuh di Ponorogo yang berkata, "Wong Wage iku kaya bumi. Yen diinjak, ora nesu. Yen disiram, ora ngeluh. Nanging saben tumit sing nginjak, bakal ninggal tapak rasa." Artinya, orang Wage seperti bumi, tidak marah ketika diinjak, tidak mengeluh ketika diguyur hujan. Tapi setiap langkah yang melaluinya akan meninggalkan jejak rasa. Dan disitulah letak keistimewaan Wage. Mereka tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi membiarkan alam yang bekerja. Bagi mereka, diam adalah doa, dan sabar adalah senjata. Bumi tidak pernah melawan, tapi siapapun yang melukainya akan belajar arti penyesalan. Begitulah pula Wage, lembut, tapi dijaga oleh kekuatan semesta yang tak kasat mata. Sahabatku, bila panjenengan lahir di weton Wage, jangan bingung bila sering merasa berbeda. Itu bukan kelemahan, tapi pertanda bahwa panjenengan memiliki hati yang lebih peka daripada kebanyakan orang. Hati yang diciptakan untuk memahami, bukan menghakimi. Hati yang tidak berteriak, tapi mengubah dunia lewat ketulusan dan doa. Sampai di sini kita mulai memahami bagaimana Wage menjadi cermin bumi yang menampung semua rasa. Namun tugas mereka tidak berhenti di situ saja. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah misi spiritual yang tidak tertulis, yang membuat mereka seolah lahir untuk menenangkan badai kehidupan manusia. Mari kita lanjutkan perjalanan ini menuju pemahaman yang lebih halus. 2. Misi spiritual Wage, menjaga keseimbangan alam dan hati. Sahabatku, tidak ada sesuatu di alam semesta ini yang diciptakan tanpa tujuan. Demikian pula dengan mereka yang lahir pada hari Wage. Walau hidupnya sering tampak biasa di mata dunia, sejatinya mereka membawa misi halus yang besar, yakni menjadi penjaga keseimbangan antara energi alam dan getaran hati manusia. Dalam tatanan kejawen, alam semesta berjalan seimbang karena ada kekuatan yang menenangkan di setiap sisi panas kehidupan. Ketika amarah manusia membara, harus ada jiwa-jiwa yang meneduhkan. Ketika dunia terlalu gaduh, harus ada sosok yang membawa sunyi. Dan disitulah peran orang berweton Wage. Mereka adalah penjaga senyap yang hadir tanpa diminta. Namun kehadirannya mampu menenangkan bahkan ruang yang paling gelisah. Mereka jarang tampil di depan, tapi selalu ada di sekitar. Mereka tidak suka berdebat, tidak suka membuktikan diri, karena mereka tahu. Kebenaran tidak butuh teriakan, cukup dengan ketulusan dan rasa yang selaras dengan alam. Para sepuh menyebutnya, laku ngademake jagat. Artinya, Wage adalah jiwa yang menyejukkan dunia. Ketika banyak orang berebut kuasa, mereka justru belajar menunduk. Ketika dunia berlomba menjadi besar, mereka memilih menjadi sederhana, karena mereka paham. Kekuatan sejati justru lahir dari keheningan. Orang Wage seperti air yang mengalir, tidak pernah menolak bentuk, tapi juga tak pernah kehilangan arah. Ia bisa menyesuaikan, menembus batu, menghidupkan tanah, dan menyejukkan api. Begitulah Wage bekerja, lembut, tapi memiliki daya yang luar biasa. Dalam kehadiran mereka, banyak hal buruk mereda tanpa disadari. Orang yang marah tiba-tiba menjadi tenang. Orang yang putus asa mendadak mendapatkan semangat. Karena aura Wage memancarkan energi damai yang menembus batas logika manusia. Namun sahabatku, misi besar itu datang dengan ujian yang tak kecil. Seringkali, Wage diuji lewat rasa sakit. Mereka disalahpahami, diremehkan, bahkan ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka bantu. Itu bukan kutukan, melainkan cara Gusti membentuk hati mereka agar semakin halus, semakin kuat, dan semakin peka terhadap panggilan jiwa. Karena hanya jiwa yang pernah disakiti, yang bisa benar-benar memahami arti memaafkan. Ada sebuah pepatah kuno dari para guru Jawa. Wong Wage iku ora diutus kanggo ngadili, nanging kanggo ngelingake. Orang Wage tidak dikirim ke dunia untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan. Mereka bukan nabi, bukan peramal, bukan penyihir.
Mereka hanyalah cermin dari alam yang memantulkan rasa manusia. Jika ada yang terlalu sombong, kehadiran Wage mengingatkan tentang kerendahan hati. Jika ada yang terlalu keras, Wage hadir untuk melembutkan. Dan jika ada yang kehilangan arah, Wage akan menjadi penunjuk tanpa berkata banyak. Tak jarang, mereka dianggap aneh, karena lebih memilih menyendiri, duduk diam di tempat sepi, menatap langit atau mendengarkan gemericik air. Tapi disitulah mereka sedang bekerja, bukan untuk dunia luar, tapi untuk dunia dalam. Mereka sedang menenangkan badai di hati sendiri agar tidak menjalar ke orang lain. Sebab ketika hati Wage damai, maka lingkungan di sekitarnya ikut tentram. Sahabatku, Wage adalah penyembuh diam. Mereka tidak memakai jampi, tapi kehadirannya saja sudah membawa rasa lega. Dan meski banyak yang tak tahu, Wage sebenarnya sedang menunaikan misi spiritual yang mulia, menjaga agar dunia tetap lembut di tengah kerasnya kehidupan. Seperti pepatah leluhur berkata, jagat bakal selamat, yen isih ana wong sing ngemban rasa sabar. Dunia akan selamat, selama masih ada orang yang memelihara kesabaran. Dan Wage, sahabatku, adalah wujud nyata dari sabar itu sendiri. Mereka tak butuh sorotan, karena cahaya mereka lahir dari dalam. Mereka tidak menuntut pengakuan, karena alam sendiri yang akan memberikan penghormatan. Begitulah sahabatku, Wage bukan sekadar pribadi yang sabar, tapi penjaga keseimbangan hidup itu sendiri. Namun keistimewaan mereka seringkali tidak disadari oleh orang lain. Banyak yang menyepelekan, bahkan melukai, tanpa tahu bahwa di balik kesederhanaan Wage, ada rahmat semesta yang terus melingkupi. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya, mengapa Wage sering diremehkan, tapi justru dikasihi oleh alam. 3. Sering diremehkan, tapi dikasihi semesta. Sahabatku, begitulah takdir orang berweton Wage, hidupnya jarang tampak mencolok. Mereka tidak suka menjadi pusat perhatian, tidak mengejar pujian. Dan justru karena itulah banyak orang yang tidak menyadari keistimewaannya. Mereka sering dianggap biasa, bahkan kadang diremehkan. Namun alam punya cara yang lembut tapi pasti untuk membuktikan bahwa Wage bukan sembarang manusia. Para sepuh dulu berkata, wong sing ora dianggep, asring dadi sing paling dianggep Gusti. Orang yang tidak dianggap manusia, sering justru paling diperhatikan oleh Tuhan. Ya, Wage termasuk dalam golongan itu. Mereka mungkin tidak punya harta berlimpah, tidak menonjol dalam jabatan. Tapi setiap langkahnya membawa berkah kecil bagi siapapun yang bersinggungan dengan mereka. Ketika mereka hadir, seringkali tanpa sadar orang lain merasa tenang. Ketika mereka bicara, kata-katanya sederhana, tapi mengandung makna yang menyejukkan. Dan saat mereka berdoa, doa itu melesat jauh, menembus lapisan langit tanpa perlu banyak suara. Namun karena kelembutannya, Wage sering menjadi korban dari kerasnya dunia. Mereka mudah percaya, mudah berempati, sehingga kadang disalahgunakan oleh orang yang licik. Ada yang menipu, ada yang memanfaatkan kebaikan mereka. Dan anehnya, Wage tetap tidak membalas. Mereka hanya tersenyum, menunduk, dan berkata dalam hati, Gusti ngerti kabeh. Tuhan tahu segalanya. Mungkin inilah sebabnya, semesta begitu mencintai mereka. Karena Wage tidak menyimpan dendam, maka alam pun menaruh kasih. Karena Wage tidak mengutuk, maka kehidupan membalasnya dengan pelindungan yang tidak terlihat. Banyak orang yang berbuat jahat pada Wage kemudian merasakan sendiri akibatnya. Bukan karena Wage mendoakan keburukan, tapi karena energi alam menyeimbangkan keadilan. Ada kisah dari desa kecil di daerah Gunung Kidul. Seorang pemuda Wage sering dihina karena pekerjaannya hanya menjadi penggembala kambing. Orang-orang meremehkannya, menertawakan, bahkan mencibir hidup sederhananya. Namun tanpa diketahui siapapun, pemuda itu rajin menolong tetangga yang kesulitan air. Ia menggali sumur dengan tangannya sendiri, dan suatu hari, mata air benar-benar keluar dari tanah tandus itu. Kini sumur itu menjadi sumber kehidupan seluruh desa. Orang-orang baru sadar, ternyata yang mereka anggap kecil, justru membawa kehidupan bagi banyak orang. Sahabatku, Wage memang tidak lahir untuk berdebat tentang siapa yang hebat, tapi untuk membuktikan lewat tindakan sederhana yang membawa manfaat besar. Ketika orang lain mencari pengakuan, Wage mencari makna. Ketika orang lain sibuk mengejar pujian, Wage sibuk menebar kedamaian.
Dan pada akhirnya, semesta selalu memihak kepada mereka yang hatinya tulus. Wage seperti embun di pagi hari. Ia datang tanpa suara, tapi memberi kesegaran pada bunga-bunga yang layu. Tak ada yang berterima kasih padanya. Tapi tanpa embun, taman akan mati perlahan. Begitulah Wage, hadir, memberi, lalu menghilang tanpa jejak. Namun kebaikannya terus hidup dalam kenangan orang lain. Maka jangan heran, sahabatku, jika banyak orang Wage yang hidupnya penuh keajaiban kecil. Rezeki yang datang dari arah tak disangka, pertolongan yang tiba saat genting, atau keajaiban yang muncul seolah kebetulan, padahal itu adalah kasih semesta yang bekerja. Mereka mungkin sering disakiti, tapi sulit dijatuhkan, karena setiap luka mereka berubah menjadi doa, dan setiap air mata mereka menjadi benih keberkahan yang tumbuh dalam diam. Seperti pepatah Jawa berkata, Gusti ora sare, lan ora lali marang wong sing tulus. Tuhan tidak pernah tidur, dan takkan lupa pada orang yang tulus. Dan Wage, sahabatku, adalah perwujudan dari ketulusan itu. Mereka lahir bukan untuk diakui manusia, tapi untuk dicatat oleh langit. Mereka berjalan pelan, tapi setiap langkahnya meninggalkan jejak yang abadi di hati orang lain. Sampai di sini, kita bisa melihat bagaimana Wage menjalani hidupnya dengan tenang, walau dunia sering tak memahaminya. Namun, di balik semua kelembutan itu, ada satu kekuatan yang lebih dalam. Kekuatan doa dan batin Wage, yang mampu mengguncang semesta tanpa mereka sadari. Mari kita lanjutkan menuju poin berikutnya. Jalan Wage adalah jalan doa. 4. Jalan Wage adalah jalan doa. Sahabatku, jika ada satu kata yang bisa mewakili makna hidup orang berweton Wage, maka kata itu adalah doa. Namun doa mereka bukan seperti doa pada umumnya, bukan seruan lantang, bukan lantunan panjang dengan suara tinggi. Doa Wage adalah hening yang hidup. Mereka berkomunikasi dengan Gusti bukan lewat kata, tapi lewat rasa, bukan lewat permintaan, tapi lewat keikhlasan. Orang Wage jarang mengeluh. Ketika hidup terasa berat, mereka tidak menjerit, tidak pula menuntut. Mereka hanya menatap langit yang kelabu dan berkata dalam hati, Mugi Gusti paring pitedah. Semoga Tuhan memberi petunjuk. Dan anehnya, sahabatku, dari doa sesederhana itu, seringkali datang pertolongan, tepat waktu, tanpa diminta. Begitulah hukum semesta bagi jiwa yang tulus. Alam tidak menunggu kata, cukup rasa yang jujur untuk bergerak. Para sepuh Jawa selalu berkata, Wong Wage yen meneng, sejatine lagi endonga. Orang Wage kalau diam, sebenarnya sedang berdoa. Ya, diam mereka bukan kosong. Itu adalah bentuk komunikasi batin yang paling tinggi. Dalam keheningan mereka, ada ribuan kata yang tidak diucapkan tapi didengar oleh Gusti. Dalam tangis sunyi mereka, ada ribuan harapan yang dititipkan pada semesta. Mereka tidak perlu berkata, Tuhan tolong aku, karena alam sudah tahu kapan harus mengirim pertolongan. Orang Wage hidup dengan kesadaran bahwa setiap langkah adalah sembahyang. Ketika mereka membantu orang lain, itu adalah doa. Ketika mereka menahan marah, itu pun doa. Ketika mereka bersyukur atas hal kecil, mereka sedang memuliakan Sang Pencipta tanpa ritual megah. Doa mereka tidak terikat tempat, tidak terikat waktu, karena hati mereka sudah menjadi altar tempat Gusti bersemayam. Sahabatku, jalan Wage adalah jalan pasrah. Namun pasrah bukan berarti menyerah, melainkan menyerahkan hasil setelah berbuat sebaik-baiknya. Itulah laku sejati yang banyak dilupakan manusia zaman kini. Banyak orang berdoa tapi masih memaksa. Wage berdoa lalu melepaskan. Mereka yakin, jika sesuatu memang untuknya, maka alam akan menuntunnya perlahan, tanpa perlu terburu-buru. Dan keyakinan seperti itulah yang membuat hidup mereka penuh kedamaian meski sederhana. Ada kisah dari seorang ibu berweton Wage di daerah Kediri. Ia hidup miskin, namun tidak pernah berhenti bersyukur. Setiap malam, ia menyalakan dupa dan berdoa, Mugi sing nyakiti kulo tansah diparingi tentrem. Semoga orang yang menyakitiku diberi ketenangan. Suatu hari, orang yang pernah menipunya datang dengan wajah menunduk, meminta maaf sambil menangis. Si ibu hanya tersenyum, Gusti sing maringi pangapunten, dudu aku. Dan setelah itu, hidupnya berubah. Rezeki datang dari arah yang tak disangka, anak-anaknya tumbuh bahagia, dan rumah sederhananya dipenuhi rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Sahabatku, dari kisah itu kita belajar,
Wage tidak butuh kekuatan gaib, karena doa mereka sendiri sudah menjadi kekuatan itu. Ketika mereka berdoa, alam merespons. Ketika mereka bersyukur, langit memberi lebih. Ketika mereka memaafkan, kehidupan memuliakan mereka diam-diam. Mereka adalah contoh nyata dari falsafah kejawen. Sembah oramu nganggo cangkeme, nanging nganggo ati sing resik. Sembahyang tidak hanya dengan mulut, tapi dengan hati yang bersih. Doa orang Wage adalah getar yang menyeimbangkan semesta. Mereka berdoa untuk kebaikan orang lain lebih sering daripada untuk dirinya sendiri. Mereka tahu, jika dunia tenang, maka hatinya pun akan ikut damai. Dan tanpa disadari, lewat doa-doa kecil itulah Wage menjalankan misi besar mereka, menjadi perantara antara manusia dan kasih semesta. Dan disinilah, sahabatku, kita sampai pada inti perjalanan orang Wage. Mereka tidak lahir untuk bersinar di depan dunia, tapi untuk menjadi cahaya lembut di dalamnya. Kini, mari kita rangkum semuanya dalam kesimpulan, agar makna Wage ini menancap dalam di batin kita. Sahabatku, Wage bukanlah weton yang ramai dipuja. Tapi di balik ketenangannya, mereka memikul beban besar, menjadi penyeimbang bagi dunia yang penuh gejolak. Mereka jarang dikenali, tapi selalu dibutuhkan. Mereka mungkin tidak bersinar di depan, tapi diam-diam menerangi banyak hati. Bila panjenengan lahir di weton Wage, sadarlah, panjenengan tidak diciptakan untuk hidup biasa. Panjenengan membawa misi besar, bukan untuk kemegahan, tapi untuk kebaikan. Jagalah hatimu, karena hatimu adalah tempat Gusti menitipkan kedamaian bagi dunia. Rahayu, sahabatku semua. Ingatlah pepatah para sepuh Jawa. Sing meneng ora mesti kalah, sing alus ora mesti ringkih. Yang diam belum tentu kalah, yang lembut belum tentu lemah. Wage mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan sejati bukan datang dari suara keras, tapi dari hati yang tenang. Tulis di kolom komentar. Rahayu kanggo sedaya wong Wage. Sebagai tanda bahwa panjenengan ikut mendoakan mereka yang menjalankan misi besar tanpa pamrih di dunia ini. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mengenal keindahan rahasia weton dalam budaya Jawa yang penuh makna. Sampai jumpa di wejangan selanjutnya. Semoga cahaya Gusti selalu menerangi langkah panjenengan semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.